Xiaomi dan kejutannya ternyata belum berhenti menggempur pasar pergawaian di Indonesia. Sesudah berhasil di Redmi Note 10 series dan Poco X3 Pro serta Poco F3, Xiaomi ngeluarin keluarga terbaru di Redmi Note 10 series, namanya adalah Redmi Note 10S. Kenapa muncul belakangan? Apa sih tujuannya? Halo Gopals, Ferry di sini. Dan kali ini gue akan memberikan first impression terhadap si bontot di keluarga Redmi Note 10 di Indonesia, yaitu Redmi Note 10S dengan MediaTek G95. Let's check it out! Oke, so ini adalah Redmi Note 10S dengan ketiga warnanya, Onyx Grey, Pebble White, dan juga Ocean Blue, yang merupakan image color dari Redmi Note 10S. Mengusung tema jawaranya AMOLED 64MP, Redmi Note 10S diletakkan pada posisi tepat di antara Redmi Note 10 biasa dan juga Redmi Note 10 Pro. Tapi sebelum bahas tentang detailnya, kita intip dulu box dan unboxingnya terlebih dahulu. Di box yang gue pegang kali ini adalah box versi globalnya untuk si warna Ocean Blue. Tapi boxnya doang nggak berbeda antara yang versi global dengan yang versi Indonesianya. Indikatornya adalah terdapat logo kami buatan Xiaomi Indonesia, ditemani stiker baru dari ICCA, di mana Xiaomi dinobatkan sebagai the best contact center in Indonesia 2020. Lalu juga ada stiker NFC di bagian kanannya. Untuk yang versi Indonesia akan ada tulisan dibuat di Indonesia yang di blok merah, dan ini adalah versi RAM 8GB dengan storage 128GB dengan warna Onyx Grey. Ini harusnya box yang kalian dapatkan saat pembelian di Indonesia. Nah, berikutnya kita unboxing aja dulu boxnya, dan saat dibuka, kita langsung ketemu dengan smartphone-nya yang masih terbungkus plastik proteksi. Lalu ada booklet pembatas yang berisikan SIM card ejector, buku petunjuk, dan juga buku garansi, welcome note, serta silicone case-nya. Lebih ke dalamnya lagi akan ada kabel charger USB Type-C ke Type-A, ditemani oleh batok charger 33W inbox, yang sama dengan yang kita temukan pada smartphone Xiaomi lainnya dengan dukungan 33W fast charging. Berikutnya kita ke smartphone-nya. Cara bentuknya sebenarnya sangat mirip dengan Redmi Note 10 biasa, hampir tidak ada perbedaan. Dengan back cover berfinish glossy, serupa dengan si saudara dekatnya yang Note 10 biasa, kamera modul yang gede ditemani dengan aksen metal dan juga flash, side-mounted fingerprint, serta display Full HD Plus 6,43 inci yang sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 3. Benar-benar nggak ada yang membedakan dengan Redmi Note 10 yang biasa secara fisiknya. Namun yang menarik adalah Note 10S digadang sebagai versi super dari Note 10 biasa, simply karena bump up dari spesifikasinya. Ada beberapa perbedaan spesifikasinya yang bisa kita note di sini. Salah satu yang paling kentara adalah Note 10S meninggalkan prosesor Snapdragon untuk menggunakan MediaTek Helio G95 sebagai otak utamanya yang berfokus pada gaming. Selain itu juga ada upgrade di sekitar memori, di mana Note 10 hanya dibekali oleh RAM 4GB dan storage 64GB, sedangkan Redmi Note 10S di Indonesia dibekali oleh opsi RAM 6GB atau 8GB dengan storage 64GB ataupun 128GB masing-masing. Ini translate dalam performa yang sedikit lebih menarik karena Redmi Note 10S mampu menyentuh angka 328 ribuan di Antutu, sedangkan Redmi Note 10 biasa hanya di 275 ribuan saja. Angka ini akan membuat para penggiat smartphone yang butuh power lebih tertarik, karena dengan harga yang beda sedikit, mereka memiliki opsi lain dari seri yang sudah cukup populer saat ini. Namun memang saat kita hands-on kali ini kita belum sempat untuk ngetes game favorit kita semua, yaitu Genshin Impact. Jadi jangan lupa untuk subscribe ke channel kita supaya nggak ketinggalan sama video tes Genshin Impact kita nanti ya. Performanya tapi ketika dihajar untuk daily task seperti browsing, streaming, dan mungkin produktivitas lainnya akan berjalan dengan sangat baik di smartphone ini. Lalu yang berbeda berikutnya adalah di soal kameranya. Redmi Note 10S sekarang dibekali oleh kamera utama dengan sensor 64MP yang sudah mendukung PDAF. Tetapi sisanya ditemani sama modul lainnya yang sama persis dengan Redmi Note 10 sebelumnya, seperti 8MP ultrawide, makro 2MP, dan juga 2MP depth sensor. Untuk hasil foto-foto dan videonya bisa kalian lihat dari sampel-sampel ini ya.
Salah satu fitur yang menarik juga, ternyata Redmi Note 10 itu bisa didiriin di meja. Jadi kalau buat gambaran, mungkin ini kita ada Redmi K4 Gaming, K40 Gaming, boleh taruh kayak gini. Tada, dia bisa berdiri sendiri. Jadi kalau kalian mau selfie atau mungkin mau nge-vlog kayak gini, itu bisa langsung aja karena kamera depannya udah bisa didiriin kayak gini. Satu lagi kayak ginian ya. Fitur standar dari semua kamera MIUI ada di sini, tapi jangan expect ada movie mode atau clone mode yang saat ini masih di reserve untuk mid higher end-nya Xiaomi dan juga Poco. Tentunya soal software di sini juga sebenarnya cukup unik. Bisa dibilang bahwa Redmi Note 10S adalah smartphone pertama yang memakai MIUI 12.5 dan Android 11 out of the box pertama dari Xiaomi Indonesia. Jadi kalian bisa menikmati fitur-fitur terbaru Xiaomi yang kabarnya lebih ringan dan juga lebih di-improve lagi soal performa dari MIUI 12.5. So far gue udah tes daily MIUI ini di Mi 11 dan memang smartphone flagship ini kerasa lebih wush-wush lagi. Di soal display, panel yang dipakai sama seperti saudara lainnya di keluarga Redmi Note 10 series dan sesuai tagline-nya, yaitu layar AMOLED. Resolusi yang diusungnya adalah Full HD Plus dan dengan bentang layar 6,43 inci. Sayangnya, sama seperti adiknya si Redmi Note 10 yang biasa, refresh rate yang diusungnya masih 60Hz, tidak seperti sang kakak yang lebih powerful yaitu Redmi Note 10 Pro yang sudah memiliki refresh rate hingga 120Hz. Di bagian powernya, Redmi Note 10S dan Redmi Note 10 juga punya kapasitas yang sama, yaitu 5000 mAh, dengan dukungan fast charging 33W dengan charging brick bawaannya. Namun performa screen on time dan daily operationnya mungkin bisa sedikit berbeda, dikarenakan perbedaan chipnya yang menggunakan MediaTek G95 dengan manufaktur 12 nanometer dibandingkan dengan Snapdragon 678 yang sudah 11 nanometer. Beda tipis memang, tapi siapa tahu bisa aja ada performa yang berbeda di antara keduanya. Lalu kekurangan dari Redmi Note 10S ini saat first impression, well, ada beberapa hal sih yang gue notice di sini. Pertama adalah performa dari kamera 64 megapikselnya yang tidak begitu signifikan. Ini bisa aja karena software yang belum final atau kondisi lighting yang masih kurang oke dikarenakan tempat yang terik cahayanya pada jam 12-an ini, atau mungkin ISP dari G95 yang mungkin memang bisa dibilang mulai pas-pasan jika dibandingkan Snapdragon punya. Saat dicoba, kita juga merasa beberapa lag saat merekam video, sehingga terjadi beberapa footage yang patah-patah. Dia langsung slow. Di hal lainnya, saat mencoba berinteraksi dengan smartphone ini, ada beberapa kali gue merasakan back covernya agak sedikit hangat, lebih hangat dari memori ingatan gue saat gue hands-on dengan Redmi Note 10 yang biasa. Inikah penyakit yang biasa muncul dari MediaTek? Well, mungkin bisa kita lihat nanti pas tesnya saat kita main Genshin Impact kali ya. But overall, Redmi Note 10S memberikan performa yang lebih baik lagi dari base performance si saudara kembarnya, yaitu Redmi Note 10, karena spesialisasi MediaTek G95 yang lebih dioptimize lagi ketimbang counterpartnya. Selain itu, RAM dan storage yang lebih besar memberikan bump performance yang cukup signifikan dengan price point yang cukup menarik. Oh ya, untuk harga dan ketersediaan sendiri, saat video ini tayang seharusnya Redmi Note 10S sudah dijual di Mi Store dan juga official e-commerce Xiaomi saat ini, dan dibanderol dengan harga 2,799 juta untuk 664GB dan 3,199 juta untuk yang 8128GB. Price wise agak tipis-tipis dengan saudara lainnya seperti Poco X3 NFC, Redmi Note 10 Pro, dan juga Poco X3 Pro. Jadi bisa kalian adjust sesuai kebutuhan dan budget kalian aja. Dan sebenarnya untuk siapa sih Redmi Note 10S ini? Well, to be honest saja mungkin ini akan sedikit membingungkan dikarenakan adanya Redmi Note 10 dan juga Redmi Note 10S. Bagi kalian yang mungkin ingin sedikit bump di memori, kalian bisa memilih Redmi Note 10S yang punya memori yang lebih tinggi. Selain itu, performa MediaTek G95 juga lebih trusted daripada 678 berdasarkan pengalaman kita sebelumnya. Jadi mungkin ini juga bisa menjadi sebuah konsiderasi. Namun kalau misalkan kalian memiliki budget yang sedikit pas-pasan dan butuh performa yang ya cukup oke untuk melakukan hal daily, sepertinya Redmi Note 10 masih bisa menjadi jawaban yang lebih tepat, terutama dengan price point-nya yang lebih affordable lagi. Tapi balik lagi, sesuaikan dengan budget kalian dan kebutuhan kalian sendiri ya Goopals. Oke lah, sekian dulu video first impression kita terhadap Redmi Note 10S kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk like, share, dan yang belum subscribe bisa langsung subscribe ke channel kita dengan klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan bisa langsung aja drop pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya Goopals. Thanks for watching and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye bye.